Halo guys, perkenalkan nama gua Andi Faridal Prasetyo dari kelas 3A Ilmu Komunikasi. Di konten kali ini gue pengen buat video tentang wawancara seputar Sumpah Pemuda. Dan video ini juga dibuat untuk bertujuan memenuhi tugas mata kuliah komunikasi antar pribadi. Oke lah, gak usah lama-lama kali ya, kita langsung aja saksikan keseruannya. Halo teman-teman, kali ini saya sudah bertemu dengan narasumber yang pertama nih, ya kan. Boleh langsung diperkenalkan aja kali. Ya, nama saya Muhammad Rizky. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Umum UKM Seni dan Budaya tahun 2022. Ya, mungkin ada yang ditanyakan sekalian. Oke. Jadi terkait Sumpah Pemuda nih ya, siapa Bang Omar ya? Iya. Sumpah Pemuda. Kapan sih pertama kali Sumpah Pemuda itu dibacakan? Kalau nggak salah, seingat saya itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Oke, tokoh disebutkan 3 tokoh yang berperan dalam Sumpah Pemuda. 3 tokoh ya. Yang saya tahu itu ada Muhammad Yamin, kemudian ada Subondo, dan juga satu lagi saya agak lupa. Oke, lalu peristiwa apa yang sedang terjadi saat ikrarnya Sumpah Pemuda tersebut? Saat itu terjadi adanya Kongres Pemuda kedua yang ada di Jakarta. Oke. Lalu latar belakang apa pada saat pengikraran Sumpah Pemuda yang diketahui gitu? Latar belakang terjadinya kongres tersebut yang menghasilkan Sumpah Pemuda ialah yang mana pemuda-pemuda Indonesia merasakan nasib yang sama, sama-sama tertindas, sama-sama terpuruk oleh para penjajah, sehingga mereka melakukan adanya sebuah perkumpulan dan juga tekad untuk bersatu bersama, sehingga terwujudlah Kongres Pemuda yang mana itu diikuti oleh seluruh pemuda Indonesia, yang mana hasilnya itu adalah Sumpah Pemuda. Itu ada lagi nih ya, kenapa sih Sumpah Pemuda itu dirayakan, wajib dirayakan? Untuk Sumpah Pemuda itu setiap tahun diperingati agar para pemuda ini ingat bahwasanya pada zaman dahulu itu ketika masih zaman penjajahan, pemuda itu bersatu, bertekad, mencintai negaranya, mencintai bangsanya. Jadi saya rasa mungkin dengan adanya peringatan Sumpah Pemuda setiap tahun ini agar pemuda itu tumbuh tekadnya untuk lebih mencintai negaranya. Oke, yang terakhir nih, menurut abang sendiri nih ya, pesan moral apa yang dapat abang sampaikan untuk para kaula muda-mudi Indonesia agar Indonesia menjadi lebih baik gitu ke depannya? Untuk pemuda dan pemudi Indonesia, sudah saatnya kita bangkit, terutama setelah kita hadapi pandemi dan sekarang menjadi endemi. Untuk lebih berkreatif, inovatif, dan juga jangan bermalas-malas, intinya itu. Oke, thank you Bang. Siap. Oke, kali ini gua bertemu dengan rekan gua, salah satu ketua Himkom. Langsung aja perkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama gue Muhammad Tika Rendra. Sekarang semester 7, konsentrasinya Public Relation. Oke. Ini gue pengen wawancara lo nih, Bang, ya kan? Ya. Seputar temanya sih seputar masih Sumpah Pemuda ya. Iya. Kira-kira Sumpah Pemuda itu yang lo tahu itu apa sih Bang? Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda itu berarti hari dimana Indonesia merayakan sumpah yang di dalamnya ada 3 isi yang dulu pernah diikrarkan oleh pemuda, para pejuang Indonesia yang ada gitu. Sumpah Pemuda ini kan memang suatu yang sangat-sangat
fundamental, sangat-sangat sakral gitu, karena dulu para pemuda berani bersumpah, dia melakukan suatu sumpah itu didasari cintanya terhadap Indonesia gitu. Ya, lalu Sumpah Pemuda itu kapan sih pertama kali dikerahkan? 28 Oktober ya? Ya, Iya, 28 Oktober. Tahunnya? Tahun, gua nggak tahu tuh. Aku nggak tahu. Iya. Apalagi ya? Peristiwa apa sih yang lo ingat bang saat terjadinya ikrar Sumpah Pemuda pada saat itu? Kalau nggak salah ya waktu itu, gue nggak tahu ya waktu pas Sumpah Pemudanya itu terjadi karena ada peristiwa apa. Cuma ada penculikan waktu itu ke Soekarno bukan sih, atau beda? Soekarno Kan waktu itu kan Indonesia mau merdeka tuh. Emang salah satunya juga kan ada peran penting dari pemuda yang menculik Soekarno ke Rengas Dengklok untuk proklamasi di 17 Agustus. Cuma waktu setelah pasca 17 Agustus itu di 28 Oktober gue kurang tahu tuh sananya. Makanya ini emang pentingnya para pemuda mengingat kembali sejarah gitu. Oke, lanjut. Latar belakang dari pengikaran Sumpah Pemuda itu apa sih bang? Latar belakangnya? Kalau latar belakangnya mungkin karena dulu itu ada para pemuda yang berjanji gitu ya, membacakan sumpah terhadap bangsa Indonesia. Dia mengakui bahwa bangsanya adalah bangsa Indonesia, tanah air dan datang dari Indonesia. Terus bahasanya ya bahasa Indonesia gitu. Yang gue tahu sih itu ya. Cuma pastinya memang itu kan sudah ada dalam sejarah, dan ini perlu pentingnya memang kita kembali membaca peristiwa-peristiwa tersebut itu agar nilai-nilai Sumpah Pemuda ini tetap ada gitu, tetap bisa diaplikasikan, direalisasikan kepada pemuda-pemudi Indonesia. Betul ya. Lalu kenapa sih Sumpah Pemuda itu kayak dirayakan, dijadiin tanggal apa sih namanya? Yang selalu ada di hari-hari besar di setiap tahun itu ya? Setiap tahunnya. Kenapa itu bang? Ya karena memang Sumpah Pemuda ini jadi suatu hari yang bersejarah gitu, bagian dari sejarah Indonesia gitu. Dan ini menjadi hari yang harus dirayakan secara nasional, sama kayak kita merayakan proklamasi gitu. Jadi kalau menurut gue ya, kalau misalkan emang Sumpah Pemuda ini nggak diperingati, tidak ada hari besarnya, ya kita akan lupa dengan sejarah itu gitu. Bahwasanya dulu ada pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan, berjuang gitu untuk menyumpah sumpah yang sakral itu, dan akhirnya memang perlu diperingati gitu. Kalau misalkan enggak sih menurut gue ya bakal hilang sejarahnya. Kayak kita sekarang kan mungkin sebagai anak organisasi kayak Himikom pun merayakan itu dengan mengupload flyernya gitu di Instagram Sumpah Pemuda gitu, dan di organisasi mahasiswa yang ada di UNIS pun ya pasti mengupload itu gitu, dimanapun gitu, bukan hanya di UNIS, karena memang ini hari besar gitu, hari besar nasional. Kalau tidak dirayakan ya esensi sejarahnya akan hilang, sejarahnya akan dilupakan gitu. Lalu terakhir nih bang ya, gimana ya menurut lu pesan moral apa sih yang dapat lu sampaikan untuk para kaula muda-mudi di Indonesia gitu, biar Indonesia itu kedepannya jadi lebih baik gitu? Pesannya ya untuk pemuda sih lebih ke lu lakukan berbagai hal yang positif gitu, lakukan hal yang menurut lu bisa bermanfaat buat lu, bisa mengembangkan diri lu gitu. Karena dimaknai sekarang itu sebetulnya Sumpah Pemuda itu bisa terlahir karena ada semangat juang gitu. Yang pada intinya sebenarnya para pemuda tuh harus semangat gitu, semangat untuk melakukan banyak hal, semangat untuk penasaran akan suatu hal gitu. Karena dengan rasa penasaran itu ya kita bakal terus menggali, bakal terus mencari tahu gitu.
dan semangatnya itu yang penting gitu. Kalau misalkan dikorelasikan dengan Sumpah Pemuda, artinya ini kan Sumpah Pemuda ini kan cinta terhadap tanah air gitu. Sebisa mungkin lo jadi pemuda yang berkarya dan karya lo ini bisa sampai keluar gitu. Orang tuh bakal tahu gitu bahwa ini karya lo dan ini adalah Indonesia. Indonesia itu kan dengan kearifan lokalnya, dengan ciri khasnya, dengan budayanya, segala macamnya yang ada di Indonesia. Nah itu coba lu jadilah sosok pemuda yang produktif dan produktif dengan karya-karya yang lu bisa buat gitu, dengan banyak hal gitu. Tapi kalau dikorelasikan dengan Sumpah Pemuda ya tadi gitu, didasari dengan branding lo yang bisa membangun nama Indonesia gitu. Indonesia tuh bisa dikenal. Contohnya kayak ya banyak gitu. Sekarang influencer di Indonesia yang sudah go internasional, bahkan karirnya naik internasional kan banyak gitu. Kayak contoh Nicky, contoh Rich Brian gitu. Nah itu kan salah satu orang Indonesia, cuma memang dia terkenal di luar. Bahkan produk pun seperti Erigo, kemarin Erigo masuk New York, ya dia di New York Fashion Week ya. Dia kan itu salah satu produk lokal gitu, dan kita harus bangga bahwa ini Indonesia loh gitu. Bahkan ada gitu jersey MU pun itu dibuat di Indonesia gitu. Dan ini Indonesia gitu, membuktikan bahwa ini hasil karya dari anak muda gitu. Anak muda-mudi Indonesia ya, yang bisa mencapai melampaui lah ya kan. Iya kayak gitu, pesannya tetap semangat lah gitu, asal lu tetap di track yang positif gitu sih. Oke, jadi garis poinnya ya berarti kan kita nggak boleh melupakan tentang sejarah ya, karena semangat juang para pemuda-pemuda zaman penjajah ya. Terus kita yang pemuda-pemuda zaman sekarang itu juga jangan patah semangat juga mungkin ya. Betul. Dulu kan kayak pasti zamannya penjajah, mungkin pemuda itu kan melawan penjajah gitu. Melawan Belanda penjajah. Iya. Kalau kita sekarang melawan kebodohan, melawan rasa malas. Lu kalau misalkan mau jadi orang yang bisa membawa nama bangsa lu, ya lu nggak boleh males gitu. Coba lu ciptakan suatu karya yang bisa mengangkat bangsa lu gitu. Oke, siap. Thank you. Oke. Jadi sekian lah.